Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang psikolinguistik. Temanya adalah produksi ujaran. Di video kali ini saya akan membahas tentang proses dari terjadinya produksi ujaran itu, jadi prosesnya apa saja, dan kemudian kita juga akan membahas tentang hambatan-hambatan apa saja yang mungkin terjadi saat proses terjadinya ujaran. Di apa saja itu? Ya, let's check it out. Peristiwa mengeluarkan ujaran atau tuturan ya sepintas tampak sederhana dan otomatis ya sepintas ya. Jadi ketika orang itu berbicara atau mengujarkan suatu tuturan itu seperti effortless ya. Kelihatan kadang seperti effortless seperti itu. Ya seolah-olah orang itu tidak perlu berpikir untuk melakukannya. Ya otomatis seperti itu aja. Tetapi pernahkah kita mendengar orang yang terputus-putus? Ya, maksudnya itu terbata-bata ya. Ketika hendak menyampaikan sesuatu, saya yakin pernah ya. Kalian pernah melihat orang kalau mau berujar itu dianya terputus-putus gitu ya. Tidak lancar intinya, dia berbicara itu tidak lancar. Atau pernahkah kita melihat orang yang tampak tegang gitu ya, dan tampak seperti berpikir sangat keras ketika sedang berbicara? Ya, jadi saat orang itu berbicara, kita lihat, kita perhatikan bahwa, kok kayaknya itu dia sedang berpikir keras banget dia, mau ngomong apa. Ya, saya yakin juga kalian pernah melihat yang seperti itu. Atau ada jeda yang cukup lama antara satu kata dengan kata yang selanjutnya. Intinya di sini, dianya itu menjeda tuturannya dia. Misalkan saja dia berucap satu kata atau dua kata, kemudian dia jeda. Dijeda dulu, kemudian setelah berapa saat kemudian baru dia lanjutkan lagi ujarannya dia. Atau mengeluarkan bunyi panjang di antara dua kata selama sedang berbicara. Nah, ini sering juga ya fenomena seperti ini sering kita lihat ya. Orang berbicara menggunakan sebagai jedahnya sebelum dianya melanjutkan tuturannya dia yang selanjutnya ya seperti saya lakukan ini. Ya, misalkan saja dia mau mengatakan bahwa selama sedang berbicara, selama sedang berbicara. Jadi intinya seperti itu ya, ada panjang di situ. Ya, untuk menjeda ya sebagai penjeda. Jadi gejala-gejala di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan ujaran ya atau bertutur berarti sebenarnya dianya itu menjalani suatu proses, ada proses sebenarnya yang tidak sederhana. Ya, prosesnya itu sebenarnya complicated ya. Cuma terkadang ada satu momen yang mungkin orang itu berbicara seperti effortless banget ya. Otomatis ya tidak perlu berpikir dianya ada situasi yang seperti itu. Ada juga situasi yang menuntut orang itu benar-benar untuk berpikir dulu baru melanjutkan lagi tuturannya. Ya, kira-kira seperti itu. Artinya di sini sekali lagi ya, berarti ada proses yang sebenarnya tidak sederhana ketika orang itu mengujarkan sesuatu. Oke. Selanjutnya menurut Dell, ya dalam proses pengujaran itu, dalam proses pengujaran ya atau proses produksi ujaran, ada beberapa tingkatan model yang berkesinambungan ya. Jadi ada tingkatan sebenarnya yang berkesinambungan ya. Ya, bisa dikatakan lah berkaitan satu sama lain ya. Berkesinambungan itu artinya yang satu ini habis itu yang ini, ya, dia berkesinambungan seperti itu. Ya, maksudnya tingkatan ini juga berkaitan satu sama yang lain. Tingkatan-tingkatan ini sebenarnya adalah ya awal dari proses produksi ujaran. Jadi prosesnya itu dalam memproduksi suatu ujaran itu berawal dari tingkatan ini. Ya. Dan teori ini kalau menurut Dell
Dell menamakannya teori ini dengan set ya, atau spreading activation theory. Jadi Dell menamakan teori ini sebagai set spreading activations theory. Tingkatan tersebut adalah yang pertama tingkat semantik. Apabila kita berbicara tentang semantik, berarti kita berbicara tentang meaning ya, arti. Jadi apa maksud dari tingkat semantik ini ya? Berarti kita berada pada tahapan yang namanya penyiapan makna apa yang akan diucapkan. Jadi apa yang ingin kita ucapkan itu sebenarnya kita siapkan dulu maknanya apa. Ya, sudah pasti kita berujar ada maknanya ya. Kemudian selanjutnya ada tingkat yang namanya tingkat sintaksis ya. Kalau kita berbicara tentang sintaksis ya berarti kita ngomongin tentang struktur kalimat ya. Jadi maksud dari tingkat sintaksis adalah penyiapan tata bahasa untuk struktur kalimat yang akan diucapkan. Ya. Berarti tata bahasa itu kita siapkan terlebih dahulu. Gak mungkin dong kita tidak menyesuaikan tata bahasa pada bahasa yang kita gunakan. Misalkan saja bahasa Indonesia gitu ya. Jadi tata bahasanya ketika kita ingin mengucapkan kalimat sudah pasti ada subjek, ada kata kerja gitu ya, ada objek mungkin ya, atau ada keterangan kira-kira seperti itu. Gak mungkin kita bolak-balik di verb dulu, subjek, kemudian objek. Tidak, biasanya kita akan tata bahasa kita adalah ya hampir bisa dikatakan mirip dengan bahasa Inggris ya. Subjek dulu, kemudian ada kata kerja, atau ada verb, ada objek, kemudian diikuti lagi oleh keterangan. Jadi tata bahasanya kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian ada lagi yang namanya tingkat morfologis. Ya, setelah makna kita siapkan, kemudian tata bahasanya, kemudian kita masuk ke tingkat morfologis. Berarti di sini kita menyiapkan morfemnya ya. Morfem apa yang akan kita rangkai untuk menjadi kalimat gitu ya. Yaitu morfem bebas atau morfem terikat ya. Kemudian kita siapkan morfem-morfem tersebut dan kita rangkai untuk menjadi kalimat ya, yang akan diucapkan ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kita siapkan morfem-morfemnya, kita akan memasuki tingkat yang namanya fonologis. Ya, kalau fonologis ya berarti kita ngomong tentang bunyi ya. Berarti tahapan ini adalah penyiapan bunyi untuk unit-unit yang akan diucapkan. Ya, jadi morfem-morfem yang kita rangkai tadi menjadi kalimat atau menjadi frase, kita siapkan bunyinya. Ya, ya sudah pasti bunyi yang kita siapkan itu sesuai dengan yang akan kita katakan ya. Jadi ini namanya tingkat fonologis. Ya, jadi keempat tingkatan ini dia berkesinambungan. Semantik, sintaksis, morfologis, dan fonologis. Ya. Terus dalam proses pengujaran sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada yang harus diperhatikan dalam proses pengujaran tersebut. Nah, yang pertama, sudah pasti penutur itu berasumsi. Penutur ya, penutur berarti orang yang mengajak bicara ya. Orang pertamanya ya, berarti orang yang mengajak bicara atau si pembicaranya itu berasumsi, dia memiliki asumsi bahwa mitra tutur atau orang yang diajak bicara itu telah mengetahui informasi yang akan diujarkan. Ya, paling tidak si pembicara itu ketika ngomong sesuatu atau berujar sesuatu, paling tidak mitra tutur itu paham tentang apa yang dibahas atau yang diujarkan oleh penutur. Jadi informasi yang diasumsikan itu telah diketahui oleh kedua belah pihak terlebih dahulu ya. Baik itu penutur dan juga mitra tutur. Statusnya wajib. Kenapa wajib ya? Tanpa hal ini komunikasi akan terhambat ya. Atau bahkan sama sekali tidak berjalan. Ya, misalkan saja kita berbicara kepada seseorang, orang itu sebenarnya nggak tahu kita ngomongin apa. Ya, maka sudah pasti ya, mitra tutur itu akan pasif ya, tidak akan ada respon karena dia tidak tahu. Walaupun respon
responnya paling, aduh dia ngomong apa ya? Kok saya nggak tahu ya? Intinya seperti itu. Jadi komunikasinya akan sedikit terhambat kira-kira seperti itu. Atau bahkan sama sekali tidak berjalan. Jadi di sini katanya apa? Walaupun bersifat wajib, walaupun sifatnya wajib, informasi yang diasumsikan tadi, bukan berarti si pendengar atau mitra tutur itu harus mengetahui semua yang akan diujarkan oleh penutur. Tidak perlu. Nggak harus seluruhnya itu harus dipahami. Tidak. Minimal satu atau dua hal itu dipahami oleh penutur. Misalkan saja ngomongin orangnya namanya Budi. Ya, jadi si penutur itu atau si pembicara ngomongin tentang budi, ya, tapi si mitra tutur itu atau si pendengar ya, dianya tak tahu budi itu siapa, rasanya nggak mungkin ya. Ya sudah pasti informasinya ini ya bisa dikatakan agak sedikit terhambat komunikasinya ya. Paling enggak si pendengar atau mitra tutur akan bertanya, Budi itu siapa? Ya, ketika informasi itu sudah diketahui oleh kedua belah pihak, saya yakin si pendengar atau mitra tutur tidak akan bertanya Budi itu siapa. Karena sama-sama tahu mereka Budi itu siapa. Misalkan contoh juga di sini ya, seorang dosen yang mengawali pembicaraan dengan teman sejawatnya mengatakan, ya, jadi ada dua dosen yang berbicara atau bercakap-cakap gitu ya. Dosen yang satu berujar hanya ranah kognitif, percuma. Kognitif ya. Mitra tutur akan bingung, ya orang yang diajak bicara ya atau pendengar itu akan bingung dan mungkin sama sekali tidak mengerti tuturan tersebut ya apa yang diujarkan oleh orang yang pertama tadi ya si penutur tadi ya dengan berbicara hanya ranah kognitif percuma ya kata kognitif ini ya yang jadi kuncinya. Apabila si pendengar ini atau mitra tutur itu tidak tahu apa itu kognitif, ya sudah tentu mitra tutur akan bingung, bahkan mungkin dianya tidak mengerti tuturan tersebut ya. Apabila dia tidak tahu topik pembicaraannya ya, atau paling tidak dia tahu arti dari kognitif ya. Tapi maksudnya di sini ya, ketika si pendengar atau mitra tutur itu paham arti dari kognitif, saya yakin komunikasi ini akan berlanjut ya. Karena si penutur dan mitra tutur paham tentang kognitif. Jadi dua-duanya mungkin bisa berargumen satu sama yang lain. Tapi ketika mitra tutur tak tahu tentang kognitif, maka biasanya akan pasif ya mitra tuturnya. Jadi berdasarkan contoh di atas, ya sebelum penutur memproduksi ujaran, yang tadi ya hanya ranah kognitif, percuma, dia berasumsi terlebih dahulu. Ya, sudah pasti dia berasumsi dulu mitra tuturnya itu atau orang yang diajak bicara atau pendengar tahu yang akan dibahas. Ya. Jadi kognitif ini adalah tentang proses pembelajaran tertentu. Ya, salah satunya adalah kognitif ya. Atau ya paling tidak si penutur itu berasumsi atau berargumen bahwa mitra tutur cukup berpendidikan. Jadi dia berasumsi bahwa oh lawan bicaranya itu ya cukup berpendidikan ya. Sehingga dapat diduga atau diasumsikan bahwa dia itu mengerti masalah ranah pembelajaran. Dia itu maksudnya mitra tutur ya. Orang yang diajak bicara itu mengerti tentang masalah ranah pembelajaran karena sama-sama dosen ya. Jadi paling nggak kan si penutur itu tahu dia berbicara kepada temannya, teman sejawatnya, dosen, sama-sama pengajar. Jadi kalau misalkan yang satu berbicara tentang kognitif, ya harapannya atau asumsinya adalah penutur tadi berasumsi mitra tutur atau orang yang diajak bicara itu tahu tentang kognitif ya. Paling tidak asumsi dulu ya. Paham atau tidaknya ya minimal dianya berasumsi seperti itu dulu. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua. Nah, jadi ketika penutur itu menyiapkan kata yang akan digunakan,
untuk menyampaikan informasi atau memproduksi ujaran, dia pun harus sudah mempertimbangkan kepada siapa ya, ujaran tersebut ditujukan. Jadi saat menyiapkan kata, kita melihat dulu tuh, atau penutur itu melihat dulu lawan bicaranya atau mitra tuturnya itu siapa. Kenapa? Karena hal ini akan mempengaruhi si penutur dalam pemilihan kosakata dan struktur sintaksisnya. Sudah barang tentu pemilihan kosakata untuk anak kecil dengan orang yang sudah dewasa itu sudah pasti itu akan mempengaruhi penggunaan kosakata ya atau struktur sintaksisnya. Contoh di sini. Nah, apabila misalkan saja si penutur akan berbicara kepada anak yang masih kecil ya, anak kecil ya. Kemudian si penutur bertutur seperti ini ya. Dia suka minum cucu. Ya, ada kosakata cucu di sini ya. Ya, di sini kalau ketika si pendengar-pendengar penutur itu mengujarkan dia suka minum cucu, ya terasa normal ya oleh mitra bicaranya ya. Oleh anak kecil tersebut tidak akan ada masalah. Karena cucu untuk anak kecil ya masih berterima ya. Tetapi apabila lawan bicaranya adalah seorang bupati, ya orang yang udah dewasa, kira-kira seperti itu ya, yang sedang meninjau peternakan sapi perah, misalkan saja ya, dia tidak akan menggunakan sudah pasti ya, penutur itu tidak akan menggunakan kosakata dan struktur yang sama udah pasti tidak. Ya, lucu ya, atau terkesan aneh ya jika penutur memaksakan hal tersebut. Ya, misalkan saja di sini, Bapak suka minum cucu, rasanya aneh ya. Penutur berbicara kepada seorang wali kota ya, dengan mengatakan Bapak suka minum cucu, rasanya terkesan aneh. Ya, bahkan mungkin tidak sopan kali. Ya, jadi sekali lagi di sini ketika penutur itu menyiapkan kata yang sudah disiapkan ya, kata yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi atau memproduksi suatu ujaran sudah pasti si penutur itu harus ya, mempertimbangkan ujaran yang akan dituturkan itu untuk siapa ya. Atau mitra bicaranya itu siapa atau mitra tuturnya siapa, anak kecil kah, orang dewasa kah, atau misalkan saja orang yang dipandang di daerah sekitarnya, misalkan saja ya. Orang yang terpandang intinya itu ya. Orang yang terpelajar atau orang yang berpendidikan gitu ya, atau yang tidak berpendidikan, sudah pasti pemilihan kosakata itu ya harus dipertimbangkan ya. Sama strukturnya juga ya, harus dipertimbangkan. Kemudian untuk yang ketiga, ketika akan memproduksi ujaran, aspek-aspek psikomotorik, ya, berarti aspek dari psikomotorik, ya juga harus dipertimbangkan oleh penutur. Ya, jadi sebelum dia bertutur, ya dia harus mempertimbangkan psikomotorik juga. Apa saja aspek-aspek tersebut? Ya, yang pertama adalah kejelasan artikulasi. Jadi kita harus perhatikan artikulasi kita saat kita mengujarkan sesuatu. Jangan sampai artikulasi kita tidak jelas. Ya, apabila tidak jelas ya sudah pasti mitra tutur akan kesulitan memahami ujaran kita. Kemudian juga adalah kecepatan bertutur. Kecepatan bertutur, kecepatan dalam berbicara juga harus kita perhatikan. Ya jangan terlalu cepat ketika kita ngomong itu kepada anak kecil gitu ya. Atau misalkan saja orang yang sudah lansia, udah lanjut usia, kita bertuturnya dengan cepat rasanya ini ya sulit untuk mitra tutur itu mungkin untuk memahami ujaran kita. Jadi harus kita perhatikan kejelasan artikulasi dan kecepatan bertutur ini. Kedua aspek tersebut ya perlu dibedakan ya. Ketika berbicara dengan anak, seperti yang saya katakan tadi ya, atau dengan orang yang kurang berpendidikan, atau dengan orang yang berbeda latar belakang,
atau dengan lansia, rasanya kejelasan artikulasi dengan kecepatan bertutur itu sangat perlu kita perhatikan sebelum mengucapkan suatu tuturan. Kira-kira seperti itu. Terus kita akan masuk ke hambatan. Jadi dalam produksi ujaran itu sudah barang tentu akan ada hambatan-hambatan biasanya yang akan dilalui. Jadi ketika orang berbicara, ada beberapa kemungkinan ya yang dapat terjadi ya. Saat orang berbicara atau bertutur ya. Bisa saja orang itu berbicara dengan lancar, atau mungkin tersendat. Tersendatnya itu dengan jeda pendek ya. Dia jeda dulu tersendatnya, jeda ya. Dia berjeda itu maksudnya tersendat. Bisa pendek, jedanya itu bisa pendek atau bisa panjang di antar kata ya. Atau bisa juga dia tersendatnya itu dengan jeda terisi. Jadi, apa maksudnya jeda terisi nanti kita bahas ya. Atau ya salah ucap atau kilir lidah. Ya, tersendatnya itu orang itu atau penutur itu dianya salah ucap. Atau istilah lainnya adalah kilir lidah. Walaupun disebut sebagai hambatan, tapi hal-hal tersebut tadi ya terkadang memiliki efek yang positif. Hambatan ini ya terkadang memiliki efek yang positif. Ya, tapi situasi tertentu saja ya. Ya, situasi apa saja sih itu? Ya. Misalnya jeda terisi atau salah ucap ya. Bisa jadi pada situasi tertentu itu dapat menimbulkan suasana yang lucu. Ya, dan menggugah partisipasi lah intinya ya dari orang lain ya dalam berkomunikasi. Tapi ingat pada situasi tertentu. Selain itu juga jeda dapat juga berfungsi sebagai saving face. Jadi menjedah suatu ujaran itu bisa berfungsi sebagai saving face atau menutup malu ya. Karena kemungkinan si penutur sebenarnya belum menemukan kata yang tepat apa yang akan diujarkan kepada mitra tuturnya. Makanya dia menjedah terlebih dahulu ucapannya dia. Sementara waktu dia diam sebentar atau sejenak untuk memikirkan kosakata yang cocok yang akan dia ujarkannya. Agar mitra tutur itu jauh lebih memahami mungkin ya, apa yang dibicarakan oleh penutur. Oke, kita mulai dari yang namanya jeda kosong ya. Hambatan yang pertama adalah jeda kosong. Apa itu jeda kosong? Peristiwa ini merupakan tertundanya pengucapan suatu kata, namanya juga jeda ya. Jadi dia menjeda berarti dalam berucap orang itu menunda ucapannya. Dalam sebuah kalimat yang disebabkan ya oleh faktor-faktor tertentu ya. Jadi ada faktor-faktor tertentu kenapa orang itu menjeda ujarannya dia. Jadi ada faktor-faktor tertentu sebenarnya. Penutur berhenti sejenak dan diam saja. Itu maksud jeda kosong ya. Jadi saat dia berujar, misalkan 1-2 kata, kemudian dia berhenti sejenak, diam saja. Kemudian setelah menemukan kata-kata yang dia butuhkan, dia akan melanjutkan kalimatnya lagi. Jadi itu namanya jeda kosong ya. Jadi jeda kosong adalah penutur berhenti sejenak dan diam saja. Tanpa bertutur ya. Ketika sudah tahu dia mau ngomong apa lagi atau lanjutannya apa lagi, baru dianya berujar kembali atau melanjutkan kalimatnya atau ujarannya. Itu namanya jeda kosong. Oke. Nah, pada umumnya saat berkomunikasi orang akan senyap atau jeda sebentar. Ini umumnya ya. Jeda atau senyap sebentar ini biasanya ya untuk bernafas atau keperluan lain lah ya. Bisa jadi. Kan nggak mungkin kan orang itu berujar tanpa ada jeda. Sudah pasti dia menjeda ya minimal untuk menarik nafas ya. Ya bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi saat dia berujar itu penontonnya itu tergugah dan kemudian tepuk tangan. Ya, ketika penonton tepuk tangan sudah barang tentu jelas kita harus menjeda dulu ujaran kita ya. Ya menyelesaikan penonton itu untuk tepuk tangan. Ketika sudah berhenti tepuk tangan baru kita
melanjutkan lagi ujaran kita. Jadi ada banyak faktornya. Khusus untuk bernafas ini, jeda untuk mengambil nafas ini ya sebenarnya tidak banyak ya. Ya sekitar 5% saja dari apa yang akan dia ujarkan. Artinya sebentar, sangat singkat. Senyapan yang lebih umum terjadi adalah pada waktu orang sedang ragu-ragu atau hesitation. Jadi ketika orang mau berujar, sudah berujar, kemudian setelah dia berujar 1-2 kata, kemudian dia ragu-ragu. Saat dia ragu-ragu itulah maka jedah terjadi. Ya, atau senyap itu terjadi. Ini normal ya. Biasanya normal ya. Orang itu pasti akan melakukan senyap. Ya, terkadang orang juga saat mau berbicara terkadang ada rasa ragu gitu ya. Tapi dengan catatan di sini ya ini untuk ya kebanyakan untuk orang-orang yang berbicaranya itu spontan. Ya, maksudnya spontan di sini adalah tanpa teks ya. Kalau ada teks ya saya yakin apabila dia baca dulu teksnya terlebih dahulu atau dianya itu dilatih dulu teksnya, ya, dia mau ngomong apa, saya yakin tidak ada ragu-ragu di sini ya, kecuali dia mau berbicara, kemudian dia dapat teks, teks itu bukan buatan dia, dibuat oleh orang lain, dan dianya belum membaca teks tersebut, ada kemungkinan dia akan ada ragu-ragu juga ya, ada kemungkinan. Karena mungkin dia melihat situasi dan kondisi ya. Ketika dia melanjutkan untuk memaksakan untuk menggunakan kosakata yang ada di teks, mungkin bisa jadi dia beranggapan bahwa orang itu akan berpikiran lain. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi alasan-alasan mengapa orang melakukan jeda atau senyap adalah, nah ini ya. Jadi ada beberapa alasan sebenarnya kenapa orang itu melakukan jeda. Yang pertama adalah orang melakukan jeda atau senyap ya karena dia telah terlanjur memulai ujarannya. Dia sudah memulai ujarannya 1 atau 2 kata, tapi sebenarnya dia itu belum siap untuk membentuk sebuah kalimat yang utuh. Ya, dia masih belum menemukan satu kalimat yang utuh. Dia hanya menemukan 1-2 kata saja dulu, tapi dia sudah terlanjur mengucapkannya. Ya mau tak mau dia pasti jeda dulu dong ya untuk memikirkan kata-kata apa yang selanjutnya harus dia gunakan atau ujarkan. Ya, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penutur lupa akan kata-kata yang dia perlukan. Nah, kalau yang tadi dianya itu melakukan jeda karena sudah terlanjur, sebenarnya dianya belum ada satu kalimat yang utuh, hanya menemukan 1-2 kata saja, dia jeda sejenak untuk berpikir kata selanjutnya apa yang harus diucapkan. Yang kedua ini bisa jadi penutur itu lupa kata-kata yang akan dia perlukan. Ya, kata-kata yang akan dia ujarkan tadi apa. Dia sudah siapkan tadi sebelumnya, tetapi saat dia berujar 1-2 kata dia lupa. Makanya dia menjeda. Karena dia harus mencari kata-kata yang sudah dia siapkan tadi untuk melanjutkan ujarannya. Kemudian yang ketiga adalah ya penutur sangat berhati-hati dalam memilih kata ya, agar dampaknya pada pendengar atau publik ya tidak membuat salah persepsi. Ya, yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, ketika kita berbicara di depan umum, sudah pasti kosakata yang akan kita gunakan itu ya harus apa ya, harus sesuai. Jangan sampai terjadi kegaduhan ketika kita menggunakan kosakata tersebut, sudah pasti ya. Makanya ketika kita bertutur ya kita harus benar-benar pay attention ya about words that we are going to use ya. Di kata-kata yang akan kita gunakan itu sudah pasti kita harus benar-benar hati-hati atau dampaknya akan luar biasa. Hal ini biasanya terjadi pada pejabat publik ya atau kaum politikus lah ya, yang harus selalu berhati-hati dalam memilih kata. Salah menggunakan kata, dampaknya bisa luar biasa bagi pejabat publik atau kaum politikus. Ya, jadi makanya terkadang mereka menggunakan jedah ini tadi ya, untuk apa ya?
untuk prevent ya, untuk mencegah salah persepsi dari orang lain. Jadi dia perlu menjeda. Tapi kalau sudah ada teks, seperti yang saya katakan tadi ya tentang teks ya, kalau sudah ada teksnya, dia sudah baca, dia sudah pelajari tentang teksnya, saya yakin ya tidak akan ada jeda ini ya. Tapi ketika dianya mau berbicara di ruang publik, disiapkan oleh orang lain teksnya dan dia belum membaca sebelumnya, bisa jadi dianya saat membaca teks dianya sambil berpikir ya, cocok atau tidak, ya, ada dampaknya atau tidak nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Misalkan lihat di sini ya. Contohnya saja ada orang mau bertutur itu sih gitu ya. Jadi ketika dia sebenarnya mau ngomongin nama orang di sini ya, lanjutnya adalah kemarin ke sini ya. Jadi setelah penutur itu mengucapkan kata si ya dia lupa nama orang yang datang kemarin. Dia lupa namanya. Jadi dianya mencoba untuk sebenarnya mencoba untuk meretrieve kata tersebut atau nama tersebut. Ya, dia mencari nama tersebut. Ya, sambil mencari dia menjeda dulu dengan diam sejenak. Ya, itu sih. Nah, gitu ya. Oleh karena itu dia jeda, tahu senyap atau diam sebentar ya untuk meretrieve nama orang yang dia butuhkan ya. Apabila dia berhasil, ya sudah barang tentu dia akan melanjutkan tuturannya tersebut. Ya, kalau dianya tidak berhasil meretrieve, maka biasanya akan ada banyak jeda terisi di sini. Itu sih siapa ya? Saya lupa kemarin. Saya lupa siapa ya? Tapi ketika dianya itu jeda sebentar, kemudian dapat, maka dia akan sebutkan nama orangnya. Tapi kalau ketika dia tidak dapat, sudah lama dia menjeda, dia tidak dapat, biasanya akan dia isi jeda ini. Ya, misalkan ini ya, itu si Agus kemarin ke sini. Jadi dia jeda dulu sini. Ini jedanya. Jeda ini biasanya ya apa namanya? Hanya beberapa saat saja ya. Sekali lagi ketika dia dapat ya dia akan hadirkan. Ya, ketika dia tidak dapat biasanya dia akan ada jeda terisi di situ ya. Seperti yang saya katakan tadi dia tidak dapat namanya itu sih siapa ya saya lupa namanya gitu ya. Kira-kira seperti itu ini contohnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya jeda terisi. Jeda terisi juga terjadi dengan alasan yang sama ya, dengan jeda kosong ya. Jadi intinya alasannya sama saja dengan jeda kosong tadi. Tapi perbedaannya terletak pada saat penjedaan tadi, saat penundaan. Kalau jeda kosong, penutur itu diam saja ya. Tapi kalau jeda terisi, penutur itu nggak hanya diam saja. Dia mengisinya itu dengan bunyi atau kata-kata tertentu. Ya, isi jeda tersebut ya bisa berupa kata atau kelompok kata yang bermakna ya, atau hanya sekedar bunyi yang tidak bermakna. Seperti yang saya katakan tadi ya. Itu si siapa ya namanya saya lupa. Berarti itu adalah jeda terisi. Ya, dia mengisi jedanya. Tapi ketika dia diam saja itu si gitu ya. Dia diam saja maka itu termasuk jeda kosong. Dalam berbagai bahasa, bunyi maupun kata untuk pengisi jeda ya, sudah pasti sangat bervariasi ya. Variasi ini juga terjadi biasanya dipengaruhi oleh usia. Variasi pengisian jeda ya. Sudah pasti orang dewasa akan memiliki pengisi jeda yang berbeda dari anak-anak ya. Sudah pasti ya, kosakata untuk jeda itu sudah pasti berbeda. Demikian juga dalam bahasa gaul ya, pengisi itu juga akan berbeda dari bahasa resmi. Ketika kita sedang menggunakan bahasa resmi, nggak mungkin jeda terisi yang kita isi itu adalah bahasa gaul, nggak mungkin ya. Rasanya aneh. Atau kita sedang menggunakan bahasa gaul, kemudian jeda terisi yang kita masukkan adalah bahasa resmi, rasanya juga nggak mungkin kecuali untuk alasan atau situasi tertentu. Ya. Misalkan contoh yang tadi ya,
Itu si anu kemarin datang ke sini. Ya, anu ini ya. Kemudian itu si siapa itu kemarin datang ke sini. Jadi ini jeda terisi ya. Saya mau cari apa itu eh, obat cacing. Jadi jeda terisi ini ya. Ini jeda terisi. Dia mengisinya dengan kata-kata. Orang juga sering mengisi jeda ini dengan bunyi tertentu seperti atau yang hanya sekedar pengisi belaka ya. Artinya tidak bermakna sama sekali. Kecuali ya untuk mengisi jeda saja. Misalkan saja, menurut Bapak Presiden, soal ini harus dijadikan dasar. Ini merupakan masalah yang perlu diamati agar jadi di sini sebenarnya kan secara meaning ya tidak ada ya, kecuali untuk mengisi jeda. Ya dia hanya sekedar suara belaka, bunyi-bunyi tertentu saja. Kemudian selanjutnya menurut Clark and Clark gitu ya, bahasa Inggris itu memiliki cara untuk mengisi jeda atau senyapan. Jadi ada pengisi jeda dalam bahasa Inggris dan pengisi ini sebenarnya memiliki makna tersendiri. Ya, ada makna tersendiri. Misalkan saja pengisi jeda untuk O gitu ya. Artinya adalah untuk pemilihan referen. Jadi ketika dia menggunakan O berarti sebenarnya dia itu memilih referen, memilih sesuatu yang dirujuk ya. I would like a carrot. Intinya itu ya. Atau itu untuk kesuksesan memori. Maksudnya itu ketika dia jeda menggunakan dan ketika dia dapat maka dia akan menggunakan intinya itu ya. I would like carrot. Ya, jadi ada di situ carrot. Dia berhasil meretrieve kata yang akan dia bicarakan atau ujarkannya. Well untuk kemiripan bunyi atau kemiripan kata ya. I would like a well carrot misalkan saja ya. Atau dia menggunakan say untuk pencontohan. Ya, sebenarnya dia untuk ngomongin tentang contoh lah ya. I would like a say carrot misalkan saja. Contoh. Jadi ada makna tersendiri di sini. Begitu juga kata-kata seperti ya that is gitu ya, or rather, ya, that is or rather atau I mean, kemudian well juga sebenarnya juga memiliki makna tertentu ya. Jadi ada makna-makna tertentu di sini penggunaan ini. Misalkan saja that is ya. That is itu untuk mengedit reference. Ya, yang dirujuk itu dieditnya. He hit Mary. That is builded with a pen. That is ya. Dia mengedit reference. Reference itu he di sini ya. He hit Mary. That is builded with a pen. Jadi yang he di sini adalah Bill. Jadi dia perjelas di sini ya. Atau penggunaan or rather ya untuk mengedit nuansa-nuansinya diedit ya. I'm trying to list or rather sublease. Ya, jadi dia mengedit reference yang list menjadi sublist ya. My apartment. Kemudian penggunaan kata I mean itu untuk mengedit kesalahan. Nah, ini saya yakin kalian sering mendengar ini ya. Orang itu menggunakan kata I mean. Berarti dia ini sebenarnya berucap tapi dianya salah ucap bisa dikatakan seperti itu ya. Kemudian dia ingin memperbaikinya. Biasanya dia akan menggunakan kata jeda terisi ini dengan menggunakan kata I mean. On his head, I mean his hand. Head di sini yang salah ya. Terus dia ganti dengan hand. On his head, I mean his hand. We saw some money. Kemudian well untuk mengedit claim. I'll be done soon. Well in 10 minutes. Ya, saya akan segera selesai ya. Sepertinya sih dalam waktu 10 menit ya.
Jadi ini untuk mengedit claim. Jadi orang itu tahu ketika menggunakan kata well, kayaknya dianya akan selesai dalam 10 menit ya. Untuk perkiraan. Kemudian dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ya, penyiar televisi yang membuat kekeliruan atau kesalahan dalam berucap, biasanya akan memperbaiki dengan menggunakan kata maaf ya, atau frasa maksud kami gitu ya. Misalkan contoh ya, Menteri Dalam Negeri, maksud kami luar negeri, menyatakan bahwa yang merupakan maksud kami ya. Karena di sini dalam negeri dengan luar negeri. Dia salah berucap. Seharusnya luar negeri, dia ucapkan dalam negeri. Makanya dia menggunakan kata maksud kami. Intinya di sini dia sadar kalau dia melakukan kesalahan ya. Ketika penutur itu tidak sadar, dia melakukan kesalahan, dia tidak sadar ya, dia melakukan kesalahan, maka tidak akan terjadi seperti ini. Ya, biasanya terus-terus saja, lempeng-lempeng saja kalau dia tidak merasa ada kesalahan. Kemudian yang kedua, peletakan bom di kota, di Kute. Ya, dia mau mengucap Kute, dia terucapnya kota. Ya, karena dia sadar, dia salah ucap, maka dia menggunakan kata jeda terisi maaf. Ya, kemudian diperbaikinya di Kute. Oke. Kemudian yang terakhir ada yang namanya salah ucap ya, atau kilir lidah. Peristiwa lain yang mungkin akan terjadi selama orang memproduksi ujaran adalah bentuk salah ucap atau kilir lidah. Ini salah satu hambatan ya, dalam proses pengujaran. Yang tadi ada jeda kosong, ada jeda terisi, yang terakhir ada salah ucap atau nama lainnya adalah kilir lidah. Salah ucap yang akan dibahas adalah salah ucap yang dilakukan secara tidak sengaja. Tidak sengaja ya, kita berucap itu tidak sengaja salah. Lidah kita itu terkilir. Artinya adalah salah dalam mengucapkan kalimat atau kata. Yang tidak sengaja ya. Karena biasanya pada beberapa situasi tertentu, kadang salah ucap itu ya sengaja dilakukan. Sengaja disalahkan ucapannya. Tentu saja untuk tujuan tertentu saja ya. Misalkan untuk melawak atau untuk bermain teka-teki dengan teman-temannya. Jadi dia sengaja menyalahkan ucapan dia. Ya, sengaja disalahkan pengucapannya. Intinya itu ya. Untuk tujuan tertentu. Apa yang biasanya menjadi penyebab seorang salah dalam berucap? Apa sih penyebab seseorang salah dalam berucap? Yang pertama adalah keterkaitan makna. Jadi kita berbicara tentang makna ya. Jadi ada keterkaitan makna di situ. Makanya kita salah dalam berucap. Jadi keterkaitan makna ini ya dibagi menjadi 3. Keterkaitan makna ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama, karena kedekatan makna. Atau bisa dikatakan sinonim ya. Sinonim. Jadi misalkan saja, sebenarnya yang ingin disebutkan adalah jigsaws, yang terucap justru crosswords. Ya. Ini kan semuanya bersinonim ya. Artinya sama saja. Tapi kata yang sebenarnya ingin dikatakan adalah jigsaws ya. Tapi yang terucap adalah crosswords ya. Kemudian karena lawan kata masih ada hubungannya dengan makna ya. Ya, atau antonim. Ya. Misalkan saja yang kita ingin ucapkan adalah up, ya, yang terucap justru down. Ya, ini masih ada kemungkinannya. Kemudian keterkaitan makna yang lainnya adalah karena kata yang segolongan. Ya, artinya yang mau diucapkan dengan yang salah ucap itu berada pada satu golongan makna tertentu. Ya, kalau dia berbeda golongan, biasanya orang tidak akan salah berucap lah ya. Yang salah berucap itu biasanya
Salah satunya adalah karena satu golongan. Misalkan saja yang pengen kita katakan adalah apple gitu ya, tapi ternyata yang terucap adalah pear. Ya, ini masih mungkin ya, karena dia satu golongan sama-sama buah. Ya. Kemudian yang kedua adalah kedekatan bunyi. Nah, karena bunyinya berdekatan, makanya kita salah ucap. Misalkan saja yang pengen kita ujarkan adalah organism, tapi ternyata yang terucap adalah organizations. Ya, ini kan bunyinya kan berdekatan ya, atau mirip lah ya. Walaupun tak sama, dianya mirip ya. Lidah dengan ludah misalkan saja. Itu kan kedekatan bunyi. Ya. Yang seperti itu ada kemungkinan untuk salah ucap. Ya. Kemudian kalau menurut Darjo Wijoyo, salah ucap itu dapat berbentuk yang pertama adalah kekeliruan seleksi. Apa maksudnya kekeliruan seleksi? Ya, maksud dari kekeliruan seleksi adalah salah satunya adalah kesalahan dalam meretrieve kata dari medan semantik. Kita itu meretrieve katanya itu atau kata yang kita gunakan itu salah. Ya, tapi dari medan semantik yang sama ya. Kekeliruan jenis ini bukan bersifat acak ya, dia tidak bersifat acak. Ya, sebenarnya ada polanya di situ. Tetapi karena ada alasannya ya. Manusia menyimpan kata berdasarkan antara lain sifat-sifat kodrati yang ada pada kata-kata tersebut ya. Karena kan di Minda kita ini ada kamus, ya, kamus mental. Jadi kamus mental ini biasanya itu ya tersusun berdasarkan ada salah satunya bisa berdasarkan medan semantik yang sama ya. Ya, misalkan contoh di sini ya. Kata kol, bayam, sawi, ya. Itu kan termasuk ke dalam satu kelompok yang dinamakan sayuran ya. Intinya yang namanya sayur-sayuran itu biasanya akan disimpan pada satu tempat yang tertentu di kamus mental kita. Atau meja, kursi, dan bangku. Nah, juga dia termasuk ke dalam medan semantik atau semantik field yang lainnya, yaitu perabotan rumah tangga. Begitu juga dengan pensil, pena, dan kertas ya. Itu juga masuk ke dalam kategori alat tulis kantor. Jadi biasanya itu kesalahan dalam retrieve dari medan semantik yang sama. Ya, misalkan saja kita medan semantik yang tadi yang sayuran, misalkan saja ya sebenarnya kita mau ngomongin sayur kol, tapi yang kita retrieve adalah sayur bayam. Itu masih ada kemungkinannya. Atau misalkan saja pengen ngomong kursi, yang terucap adalah meja. Itu masih oke, karena dia masih pada medan semantik yang sama. Atau semantik feel-nya sama. Nggak mungkin dia loncat pengen ngomong sayuran tapi yang kucap adalah alat tulis kantor atau perabotan rumah tangga. Rasanya jauh sekali. Kecuali dianya ada kemiripan bunyi tadi ya, ada bisa jadi karena kemiripan bunyi. Misalkan saja ini ya, contoh ya. Kamu nanti beli kol, maksud saya sawi ya. Ini kan satu medan semantik yang sama ya. Tapi mustahil orang akan membuat kekeliruan seperti kamu nanti beli kol, maksud saya pensil ya, rasanya jauh sekali. Toh juga kalau disuruh beli kol dengan beli pensil kan tokonya berbeda. Ya, pasti berbeda. Oke, jadi intinya karena medan semantik ya. Kol, pensil adalah berbeda medan semantiknya, rasanya nggak mungkin. Oke, selanjutnya adalah kesalahan memilih ucapan yang benar atau malah proprisme. Jadi biasanya penutur itu ingin kelihatan seperti orang yang berkelas tinggi gitu ya misalkan saja. Ya, dengan menggunakan kata-kata yang muluk-muluk atau berlebihan misalkan saja ya. Akan tetapi yang terjadi adalah kata-kata yang diucapkan itu justru bentuknya memang mirip tetapi ya keliru. Ya, pengen kelihatan berwibawa tapi ternyata kita keliru dalam mengucapkan kata tersebut mirip tapi salah, ya, keliru. Misalkan saja yang mau
diucapkan adalah antisipasi, tetapi yang terucap adalah anti si sapi, misalkan saja. Ya, ini bisa terjadi ya. Ini berarti kesalahan dalam memilih ucapan atau ujaran yang benar. Harusnya antisipasi menjadi antisi sapi. Ini banyak ya, saya yakin mungkin kalian juga suka terjadi kesalahan dalam memilih ucapan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah dari ini ya, dari kekeliruan seleksi. Yang ketiga adalah kesalahan mencampur dua kata. Ya, ya. Jadi hal ini muncul apabila penutur bisa jadi sedang tergesa-gesa ya, sehingga dia itu mengambil satu atau sebagian suku dari kata pertama dan satu atau sebagian suku kata lagi dari kata yang kedua. Kemudian dijadikan satu. Ya, misalkan contoh saja yang terucap adalah beginu. Padahal dia mau ngomongnya begini dan begitu ya. Karena tergesa-gesa akhirnya digabung sama dia. Beginu. Ya, begini dan begitu. Saya yakin kalian juga pernah juga menggunakan ini ya, atau melakukan kesalahan ini. Atau mungkin mendengar orang lain melakukan kesalahan mencampur dua kata ini. Kemudian salah ucap yang kedua menurut Darjo Wijoyo adalah kekeliruan assembling. Apa maksudnya kekeliruan assembling ini? Jadi dalam kesalahan ini biasanya kosakata yang dipilih itu sudah benar, ya kosakatanya sudah benar. Hanya saja penempatannya, assemblingnya, penempatannya saja yang salah atau keliru. Yang harusnya di depan di belakang, yang harusnya di belakang jadinya di depan. Itu maksudnya ya. Kosakatanya benar. Ada 3 macam bentuk dari kekeliruan assembling ya. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan kekeliruan transposisi. Pada kekeliruan ini orang memindahkan kata atau bunyi dari satu posisi ke posisi yang lain. Yang seperti yang saya katakan tadi ya, transposisi maksudnya harusnya dia di depan, dia jadi di belakang, atau sebaliknya, dia di belakang, jadinya di depan. Misalkan saja yang dimaksud adalah harusnya I need a glass of tank, tapi dianya kebalik di sini. Yang terucap adalah I need a tank of gas. Ya, I need a tank of gas. Harusnya kan I need a gas of tank. Ya, tapi dianya membalik kedua kata ini. Ini yang dikatakan kekeliruan transposisi. Pernahkah kalian melakukan ini? Ya, melakukan kesalahan ini? Mungkin pernah ya, tanpa disadari mungkin. Kemudian yang kedua adalah kekeliruan antisipasi. Apa maksudnya? Jadi penutur itu sebenarnya mengantisipasi akan munculnya suatu bunyi. Lalu bunyi tersebut diucapkan sebagai ganti dari bunyi yang seharusnya. Misalkan di sini ya, ada bake my bike. Ada be, ada be. Sebenarnya dia mengantisipasi be yang kedua ini akan muncul. Karena ini, kata pertama ini seharusnya adalah take, ini te, harusnya ya jadi take seperti itu. Karena dianya itu mengantisipasi bunyi be di sini, maka te ini diganti oleh be sama dia. Jadilah bake my bike. Ini kekeliruan antisipasi, ingin mengantisipasi bunyi yang selanjutnya, justru bunyi yang selanjutnya itu dia gunakan di awal, yang seharusnya belum dia gunakan, ya intinya seperti itu. Ya, kata pertama seharusnya adalah take, yaitu kata yang dimulai dengan bunyi te, ya, take tadi ya bukan big, kan tetapi karena pembicara mengantisipasi akan munculnya bunyi be pada bike, yang tadi yang saya katakan ya, maka bunyi be ini digunakan untuk menggantikan te, sehingga muncullah kata bake bukan take, ya, karena mengantisipasi bunyi be setelah ini, dan dia ke bawah-bawah di awal, harusnya bukan be dulu, ya. Ini kekeliruan antisipasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kekeliruan perseverasi atau perseverations ya. Kekeliruan ini terkadang juga disebut dengan repetisi, pengulangan, diulang kembali. Berarti suara atau bunyi yang awalnya benar, kemudian seharusnya tidak diulangi lagi bunyi tersebut, tapi dibunyikan lagi atau digunakan lagi. Ini namanya repetisi atau kekeliruan perseverance.
Ini kebalikan dari antisipasi ya. Kalau antisipasi tadi karena dia mengantisipasi bunyi selanjutnya itu dia gunakan di awal. Ya, kalau perseverasi dianya itu terjadi pada kata yang di belakang. Ya. Kata yang pertama atau bunyi pertama dia gunakan dan itu benar. Kemudian bunyi yang pertama ini dia bawa untuk bunyi selanjutnya. Padahal bunyi selanjutnya berbeda bunyinya. Ya, contoh, pull a tantrum. Seharusnya pulled a tantrum karena dia sudah menggunakan pe di sini, kemudian pe di sini dianya terrepetisi, diulang kembali. Jadi yang harusnya tantrum dia menjadi tantrum, pull a tantrum. Jadi bunyi pe pada kata pull ya terbawa ke belakang ya sehingga yang seharusnya tantrum menjadi tantrum. Ini namanya kekeliruan perseverasi. Ya, oke. Baik, sekian materi pembelajaran tentang produksi ujaran. Kita sudah mempelajari tentang bagaimana prosesnya dan hambatan apa saja yang mungkin terjadi ya saat proses pengujaran. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahami apa yang telah dijelaskan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, eh, silakan tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi. Karena masih ada banyak video ya tentang psikolinguistik yang akan saya upload. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.